Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat datang. Mungkin ya selamat datang kembali di sesi terakhir, di sesi keempat konseling kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Baik, bagaimana mungkin tadi perjalanan dari rumah aman? Aman. Aman, nggak ada kendala? Tidak ada. Oke. Hari ini mungkin sesi terakhir ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kembali karena kamu sudah mau berkenan hadir lagi pada sesi terakhir kali ini. Nah, hari ini kita akan melihat kembali mungkin secara keseluruhan gitu perjalanan konseling yang sudah kamu lalui dari sesi pertama sampai mungkin sekarang sesi keempat. Nah, tujuannya itu mungkin bukan untuk menilai benar atau salahnya, tapi untuk melihat bagaimana perubahan dan atau mungkin perubahan apa saja gitu yang telah terjadi. Apakah ada yang perlu dipertahankan dan atau mungkin apakah ada yang kamu sudah merasa cukup dan siap melakukannya secara mandiri gitu. Oke, nah ada yang mau disampaikan dulu nggak terkait akhir-akhir ini yang kamu lalui itu? Tidak ada mungkin karena yang aku rasakan akhir ini dari yang terakhir konseling sampai hari ini alhamdulillah aman-aman aja. Oke, aman-aman aja. Oke, adakah perubahan yang nyata gitu paling kamu rasakan gitu di akhir-akhir sekarang dibanding sebelum konseling? Mungkin ya mood mungkin berpengaruh, kayak kalau sebelumnya bisa berantakan, kalau sekarang lebih bisa mengelola gitu. Oke, selain mood ada lagi? Udah. Oke, jadi mood kamu lebih terkendali gitu ya daripada sebelum konseling. Karena mungkin sebelum konseling mood kamu kayak mungkin agak berantakan gitu, tapi sekarang setelah konseling kamu lebih bisa mengelolanya dengan baik. Oke. Nah, jika kamu membayangkan itu seandainya gitu kamu harus menjelaskan perubahan yang kamu alami selama ini ke orang lain gitu, pada siapa kiranya kamu akan bercerita dan mungkin apa yang akan kamu ceritakan kepada orang tersebut? Mungkin aku akan bercerita kepada teman-teman aku, karena sebelumnya yang tahu kondisi aku kayak gimana, mungkin mereka layak mengetahui keadaan aku sekarang kayak gimana. Oke. Apa yang akan kamu ceritakan kepada mereka? Mungkin aku akan mengatakan kepada mereka bahwasannya aku jauh lebih baik, aku bisa dikatakan mulai sembuh, gitu aja. Oke, jadi kamu akan bercerita seandainya kamu harus menceritakan perubahan ini kepada orang lain. Mungkin orang pertama yang akan kamu sampaikan ceritanya adalah ke teman-teman kamu gitu. Dan mungkin yang kamu ceritakan adalah, hai teman-teman, lihat aku sekarang gitu, aku udah sembuh, aku udah bisa mengelola semuanya dengan baik, baik itu dari mood atau mungkin dari perasaan. Seperti itu kurang lebih. Oke. Jika seandainya sekarang bisa diskalakan gitu, ada di skala berapa kamu sekarang dari 0 mungkin, yang dimana 0 itu kamu berada dalam posisi yang paling buruk dan 10 kamu berada dalam posisi yang paling baik. Ada di skala berapa untuk sesi sekarang? 9. 9, masih 9 seperti minggu kemarin ya. Karena mungkin untuk naik ke posisi 10 kamu itu ada hal-hal yang kamu inginkan gitu yang mungkin sekarang belum kejadian, belum terwujud, tapi mungkin di suatu saat nanti kamu percaya bahwa hal itu akan terwujud, dan itu adalah posisi skala 10 gitu. Oke. Nah,
jika seandainya mungkin kecemasan ini kembali muncul, siapa orang pertama yang akan kamu hubungi atau mungkin yang akan kamu eh, bercerita gitu? Teman-teman lagi Teman-teman lagi, karena mereka mungkin sudah mengetahui. sudah mengetahui Ya. apa yang selama ini kamu rasakan gitu. Oke. Ketika kamu menghubungi teman-teman kamu, apa yang akan kamu lakukan kepada mereka selain menceritakan apa yang kamu rasakan? Mungkin mengajak main. Oke. Ada lagi? Udah. Nah, ada lagi gak orang yang mungkin bisa pertama kali kamu hubungi selain teman-teman kamu? Udah. Udah. Berarti kamu memang sepercaya itu kepada teman-teman gitu ya, karena sudah mengetahui dari awal kenal kamu sampai sekarang. Oke. Baik, saya melihat bahwa kamu memang masih teguh pada kekuatan kamu dalam mengelola emosi kamu, dan perubahan itu memang nyata, benar-benar terasa sama kamu, dan juga saya juga ikut merasakannya bahwa kamu memang masih memiliki kekuatan untuk bisa bertahan dalam posisi sekarang gitu. Dan sudah sejauh ini kamu memang sudah merasakan hal-hal yang mungkin sebelumnya kamu belum pernah rasakan, dan juga melakukan kebiasaan yang sebelumnya belum kamu lakukan gitu. Seperti itu mungkin ya, kurang lebihnya. Ya. Oke. Nah, dari keseluruhan proses konseling ini dari awal sampai sekarang gitu, ada nggak hal yang paling kamu pelajari tentang diri kamu? Mungkin keterbukaan komunikasi mungkin bisa lebih meyakinkan bahwasannya kalau orang lain ataupun siapa aja gitu berhak tahu gitu, bukan masalah yang besar gitu, selagi kita bisa menerima. Oke, jadi kamu mempelajari bahwa keterbukaan dan komunikasi kepada orang lain itu memang perlu gitu, Iya. dan bukan hanya serta-merta dipendam sendiri aja gitu. Oke. Ketika kamu apakah kamu merasakan hal itu sekarang? Rasakan. Ketika kamu merasakan hal itu, perasaan kamu gimana? Lebih lega mungkin, karena udah setidaknya melepaskan beban gitu, pikiran yang sebelumnya tertahan. Oke, jadi kamu merasa lega, dan mungkin apakah kamu merasa senang juga? Senang. Oke, jadi kamu merasa lega dan senang karena kamu bisa menceritakan apa yang mungkin sebelumnya kamu selalu dipendam sendiri, tapi ada hal-hal yang mungkin kamu harus coba gitu, seperti komunikasi dan juga keterbukaan gitu, dan tentunya kepada orang-orang yang kamu percayai. Oke. Nah, jika mungkin seandainya kamu bisa membayangkan kamu bertemu diri kamu yang dulu gitu, yang dimana diri kamu yang dulu itu adalah orang yang sering terbelenggu dalam kecemasan, tapi sekarang kamu adalah orang yang lebih bisa mengelola kecemasan itu dengan baik. Ada nggak pesan atau mungkin nasihat yang akan kamu sampaikan kepada diri kamu yang dulu? Mungkin aku pengen bilang ke diri aku yang dulu, minta maaf mungkin belum bisa menangani itu. Terus aku pengen bilang ke diri aku yang dulu bahwasannya aku bisa kok melewati apa yang udah terjadi kemarin. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Dah. Oke, jadi kamu ingin menyampaikan bahwa ini loh aku yang sekarang gitu, dan mungkin tentunya kamu minta maaf mungkin ya, karena dulu kamu sesulit itu mengelola kecemasan. Oke. Perasaan kamu ketika kamu menyampaikan itu kepada diri kamu yang dulu bagaimana?
bisa mengelola kecemasan dengan baik, walaupun mungkin skalanya masih di 9, karena di skala 10 itu adalah hal-hal yang belum terwujud dalam diri kamu. Tapi apakah kamu merasa skala 9 itu untuk sekarang adalah posisi kamu yang lebih baik? Oke, sangat baik mungkin. Oke. Dan dari awal mungkin saya melihat kamu memang memiliki kekuatan untuk bisa bertahan sejauh ini, dan juga saya melihat kemampuan kamu kemampuan pengelolaan kecemasan kamu sejauh ini ada berkembang juga, dan selebihnya kamu sudah bisa melakukan hal-hal yang membuat kamu merasa senang dan mengalihkan fokus kamu kepada hal-hal yang membuat kamu bahagia, seperti main sama teman-teman, membeli hal-hal yang menarik seperti yang kamu sampaikan minggu lalu gitu. Dan juga menyibukkan diri kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan diri gitu. Baik, ada nggak kesan atau mungkin pesan selama sesi konseling ini? Mungkin ingin mengucapkan terima kasih karena sudah sedikit banyak membantu gitu. Terus udah mungkin. Ada kesan yang ingin kamu sampaikan selama sesi konseling ini dari sesi awal sampai sekarang terakhir? Kesannya menyenangkan. Terus memberi banyak pengetahuan baru gitu buat aku. Ada lagi? Oke. Kamu sudah menyampaikan kesan dan pesan kamu kepada saya, dan mungkin izinkan saya juga menyampaikan kesan dan pesan selama menjalani sesi konseling bersama kamu. Kesannya saya dari awal sampai akhir sekarang juga saya mungkin terkesan sama apa yang kamu sampaikan. Dari awal kamu cerita tentang apa yang kamu rasakan sampai sekarang, mungkin kamu bisa mengelolanya dengan baik. Saya turut bangga dan turut senang juga terhadap perkembangan kamu. Dan untuk pesannya mungkin saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kamu karena sudah mau bercerita kepada saya, dan itu juga menjadi salah satu kepercayaan bagi saya, dan senang juga gitu bisa mendengarkan cerita kamu yang luar biasa dari awal sampai sekarang gitu. Dan semoga kamu bisa menjalankan semuanya secara mandiri dengan baik itu dalam mengelola kecemasan, emosi kamu, atau mungkin mood kamu. Semoga kamu bisa menjalankan itu dengan baik, dan semoga apa yang kamu inginkan yang sekarang belum terwujud, di suatu hari nanti kamu bisa mewujudkannya. Baik, kita akhiri sesi terakhir kali ini. Mohon maaf mungkin bila selama sesi saya melakukan ada kesalahan atau mungkin dari perkataan atau perbuatan, karena itu mungkin murni dari kesalahan diri saya. Semoga apa yang sudah kita lalui dari sesi pertama sampai sesi sekarang memberikan banyak manfaatnya. Semoga apa yang saya sampaikan juga ada manfaat